selanjutnya adalah bahwasanya akan meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer, dan juga meningkatkan partisipasi manajer di level bawah untuk menyusun anggaran. Sedangkan kelemahan dari zero based budgeting ini juga ada, ya sama ya dengan yang tadi, biayanya cukup mahal karena kita harus menyediakan perangkat dan juga sistem informasi akuntansi yang cukup mumpuni. Kemudian penekanan hanya pada manfaat di jangka pendek. Nah, ini teknologi harus maju, ada kaitannya juga dengan biaya yang mahal tadi ya. Dan pada proses meranking dan mereview paket keputusan itu akan sangat melelahkan, sehingga bisa mempengaruhi keputusan. Dan keputusan pada akhirnya menjadi tidak objektif ketika staf penilai tidak memiliki kapabilitas yang optimal serta mendapat tekanan politik. Dan pada akhirnya akan muncul kesan yang keliru, juga masalah-masalah dalam perilaku organisasi. Kemudian yang ketiga adalah performance budget atau anggaran berbasis kinerja. Merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran dengan luarannya, input dan output, serta outcome atau hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program, termasuk efisiensi dalam pencapaian luaran dan hasil tersebut atau output dan outcome tersebut. Penyusunan anggaran berbasis kinerja ini dilakukan dengan mengaitkan setiap anggaran program dan kegiatan dengan targetnya, indikatornya, capaian, standar satuan harga, analisis standar belanja, dan standar pelayanan minimal. Nah, ini yang saat ini digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, performance budget. Jadi kita ada target kinerja yang diturunkan dari Renstra yang dimiliki, kemudian Renstra tersebut diturunkan di dalam Renov, lalu diturunkan kembali dalam program dan kegiatan, termasuk juga ada indikator kinerja, ada capaian kinerja, dan semuanya lebih terstandarisasi. Nah, ini adalah perbandingan PPBS, ZBB, dan anggaran kinerja. Jadi dari organisasinya, dari aspek klasifikasi anggaran, sedikit berbeda meskipun mereka ini sebetulnya ada di dalam wadah yang sama, yaitu New Public Management ya, berdasarkan performance begitu. Kalau secara organisasi maka PPSB lebih fungsional, ZBB lebih ke unit keputusan, anggaran kinerja lebih ke unit kerja. Jadi lebih sedikit desentralisasinya tuh lebih ketara gitu ya anggaran kinerja. Kemudian dari aspek klasifikasi anggaran, kalau PPSB tentunya independen. Kemudian ZBB selain independen dia fleksibel. Kalau anggaran kinerja dia lebih integrasi gitu ya, karena sudah mencakup seluruhnya gitu. Dari aspek analitisnya tentunya sedikit berbeda. Kalau performan ya jelas menekankan kinerja. Kemudian dari anggaran dan perencanaan, untuk PPSB dan ZBB terintegrasi dalam satu siklus, sedangkan kalau performance itu terpisah. Terpisah tapi maksudnya bukan berarti tidak terkait. Itu terkait begitu. Justru lebih terkait, tetapi dalam teknisnya dia terpisah. Terkait jangka waktu, kalau performance jelas tidak mungkin kita mengukur performance 5 tahunan gitu ya. Dia lebih sifatnya tahunan. Kemudian dari sisi evaluasi, kalau PPSB lebih menekankan pada sistem informasi,
ZBB menekankan pada kinerja dan pengukurannya, sedangkan performance lebih menekankan pada ukuran kinerja yang secara kuantitatif. Sehingga tidak jarang hal-hal yang bersifat penilaian kualitatif akan dikuantitatifkan begitu. Nah, dari sisi manfaat, ketiganya jelas lebih efisien, lebih efektif gitu ya. Tetapi PPSB lebih mengunggulkan efisiensi alokasi anggaran. Kalau ZBB tadi yang sudah saya sampaikan, ada pelibatan yang lebih besar dari manajer di tingkat bawah di dalam proses penganggaran atau perencanaan dan pengukuran kinerja. Sedangkan di performance, peningkatan kinerja dan kesadaran biaya itu lebih tinggi, jadi lebih aware semuanya karena keterlibatannya lebih komprehensif. Kemudian proses penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran ini terdiri atas tahap-tahap sebagai berikut. Ada perencanaan, ada pengesahan atau ratifikasi, ada pelaksanaan, lalu pelaporan, jawaban. Dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi ini satu siklus yang tidak bisa dilewati atau diloncati ya, satu dengan lainnya, tetapi mengalir begitu dari sejak perencanaan sampai dengan pelaporan. Perencanaan ini harus diisi oleh orang-orang atau diskusi tentang perencanaan harus mencakup banyak aspek, banyak orang, banyak kepentingan yang terlibat, karena ini adalah siklus yang paling penting. Perencanaan ini dapat dilakukan bisa top down atau bottom up atau kombinasi. Tentunya kalau top down, rencana anggaran telah ditetapkan organisasi terlebih dahulu. Kalau bottom up, lebih ke partisipasi anggaran, dan ini sepertinya yang lebih diterapkan oleh pemerintah kita. Unit kerja mengajukan usulan anggaran, lalu ke unit-unit di atasnya. Perencanaan anggaran sektor publik di Indonesia yang mencakup anggaran partisipasi ini benar-benar sudah melibatkan unit kerja, organisasi, dan masyarakat. Akan tetapi mungkin kalian akan menemukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan yang dikemukakan secara teori ini, maka tentunya ada permasalahan-permasalahan yang timbul di belakangnya, terutama dari sisi anggaran itu kan melibatkan unsur politik, ekonomi, sosial begitu ya. Nah, perencanaan ini kan dari awal, tahapan awal, jadi wajar saja mungkin ada hal-hal yang meskipun dilibatkan, tetapi keputusan akhir bisa saja tidak sesuai dengan rencana semula setelah mendapat insight atau wawasan atau diskusi yang baru. Setelah anggaran disusun di level eksekutif, maka dibahas dan disahkan oleh legislatif. Ini adalah di sisi persetujuan atau ratifikasi. Ada dua tahapan. Pertama di tingkat komisi atau banggar badan anggaran.
anggaran gitu ya. Nah, aspek dalam penganggaran sektor publik dari sisi perilaku ini adalah partisipasi anggaran. Tadi saya sudah singgung sedikit, ada pelibatan gitu ya. Partisipasi anggaran ini pelibatan staf, pelibatan manajer, pelibatan rakyat, unit kerja gitu ya, mendengarkan apa keluhan rakyat, keluhan masyarakat. Kemudian yang berikutnya ada keterlibatan manajer atau manajemen senior. Misalkan tim anggaran pemerintah tentunya harus memberikan arahan, evaluasi, serta koreksi terhadap usulan anggaran, karena endingnya ini kan adalah capaian visi, misi, dan tujuan dari pemerintah pusat maupun daerah atau yayasan, organisasi sektor publik lainnya itu ya. Jadi harus ada pelibatan dari yang lebih senior atau atasan untuk memberikan arahan, evaluasi, serta adanya koreksi atau revisi terhadap usulan anggaran. Kemudian aspek selanjutnya adalah senjangan anggaran, yaitu selisih antara jumlah yang dianggarkan dengan kemampuan atau kebutuhan real yang dimiliki oleh pengguna anggaran. Senjangan anggaran ini bisa positif, yaitu terjadi apabila jumlah anggaran pendapatan lebih kecil daripada kemampuan real yang dimiliki pengguna anggaran untuk menghasilkan pendapatan, atau juga negatif, terjadi jika jumlah anggaran pendapatan lebih besar daripada kemampuan real yang dimiliki pengguna anggaran untuk menghasilkan pendapatan. Nah, terdapat beberapa motivasi sebetulnya dalam dilakukannya senjangan anggaran. Ya, tentunya motivasi untuk penghargaan. Ya, ada sedikit agensi teori yang terungkap di sini ya. Bonus, insentif. Nah, kalau yang negatif itu agar dianggap sebagai pahlawan gitu ya. Ini lebih ke eksistensi diri gitu ya. Selain aspek kebutuhan terhadap bonus anggaran gitu ya, atas anggaran. Kemudian sikap manusia yang suka tantangan. Karena adanya tekanan atasan, karena adanya tekanan politik. Nah, seperti itu. Jadi untuk mendapat yang terbaik gitu ya, tapi dari sudut pandang lingkungannya, atasannya, mungkin tekanan dari sekitar gitu. Padahal sebetulnya jumlah anggaran pendapatan itu lebih besar ketimbang kemampuannya begitu. Atau anggaran belanja lebih kecil daripada kebutuhan real belanja yang diperlukan unit kerja, tapi dipaksakan untuk dikecilkan. Nah, ini sering kali terjadi gitu ya. Sangat sering terjadi. Nah, di sini ada senjangan anggaran pendapatan dan senjangan anggaran belanja. Bisa dicermati pada gambar berikut. Kemudian ada juga aspek politik dalam penganggaran sektor publik. Penganggaran sektor publik itu merupakan suatu proses politik, bukan semata-mata permasalahan teknis akuntansi, keuangan, dan manajerial saja. Anggaran sektor publik merefleksikan pilihan tentang apa yang akan dilakukan pemerintah dan apa yang tidak dilakukan. Sehingga anggaran ini merefleksikan prioritas program dan kegiatan yang harus didahulukan atau yang ditunda dan dikesampingkan. Nah, itu sangat link atau harus link dengan program kerja atau janji yang disampaikan oleh presiden maupun kepala daerah. Janjinya apa? Janji politiknya apa? Nah, ini aspek politik sangat terlibat di sini. Di sini ada penentuan kebijakan anggaran dalam KUA ya, kebijakan umum anggaran. Karena ada komitmen antara eksekutif dan legislatif. Kemudian ada pula penentuan prioritas program dan plafon anggaran. Ya, ini tentunya apa yang menjadi prioritas tuh
harus diutamakan. Apa yang belum menjadi prioritas harus dikesampingkan kan gitu. Itu juga yang tadi saya sampaikan terkait juga dalam janji-janji politik kepala daerah ketika mereka sebelum terpilih gitu ya. Kemudian penentuan alokasi anggaran. Nah, ini lebih ke di eksekutif ya. Mungkin saja tim anggaran eksekutif memiliki pandangan yang berbeda dengan pengguna tentang usulan rencana tertentu, sehingga harus ada penjelasan, harus ada diskusi, harus ada focus group discussion, ada konsultasi gitu ya. Jadi harus ada hal-hal yang seperti ini agar usulan anggaran itu dapat diterima, misalkan rasionalnya apa gitu ya, lalu disetujui oleh tim anggaran eksekutif. Kemudian ada pembahasan anggaran. Politik anggaran ini juga terjadi pada pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif. Dan pembahasan anggaran ini level politisnya itu lebih tinggi atau malah yang tertinggi gitu ya di antara yang lain, tahapan yang lain. Karena pembahasan anggaran di tingkat komisi atau banggar itu sudah rinci ke objek belanja per kegiatan. Bisa saja awalnya lolos, tiba-tiba tidak lolos. Atau yang tadinya tidak diajukan, menjadi diajukan. Nah, ini karena di pembahasan anggaran ini adalah yang paling istilahnya nuansa politiknya lebih kental. Bisa jadi suatu usulan anggaran yang diajukan itu setelah mendapat lobby politik maka bisa terjadi, padahal awalnya ditolak. Bisa saja seperti itu. Karena kalau tidak disetujui tentunya ya harus revisi gitu ya. Bisa saja anggaran ini juga terkait dengan perubahan arah politik. Atau misalkan dalam pandemi ini juga kita harus responsif sehingga ada relaksasi atau ada refocusing yang menyebabkan ada perubahan-perubahan di dalam mata anggaran dan alokasinya. Prioritasnya juga tentu saja sudah berubah, lebih utama pada penanganan terhadap pandemi. Kemudian aspek perilaku selanjutnya adalah perubahan anggaran atau revisi. Nah, ini ada hal-hal yang menjadi penyebab boleh dilakukannya perubahan anggaran. Terutama ketika COVID kemarin, ini lebih ke poin A ya, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Keadaan ya, keadaan negara, keadaan masyarakat yang seperti bencana alam, bencana penyakit, COVID, keadaan darurat, keadaan luar biasa seperti itu boleh merevisi atau merubah anggaran. Kemudian pertanggungjawaban anggaran. Legislatif akan meminta pertanggungjawaban eksekutif dalam menilai kinerja anggaran. Kemudian legislatif dapat menggunakan perannya sebagai pemegang hak anggaran, hak legislasi, hak pengawasan gitu ya, untuk menekan eksekutif dalam artian supaya lebih bertanggung jawab dalam penganggaran. Nah, di sini aspek politiknya juga ada. Artinya, biasanya kalau komunikasi politiknya baik atau ada dukungan politik koalisi, maka ini sangat bisa mendukung atau sangat berpengaruh terhadap lancarnya ya proses pertanggungjawaban anggaran. Tidak saja hanya di pembahasan, tapi di pertanggungjawaban anggaran juga begitu. Karena ada kisah
laporan pertanggungjawaban bupati itu tidak diterima oleh legislatif. Nah, itu kan menjadi catatan buruk gitu ya. Karena setelah itu diikuti rentetan laporan keuangan pemerintah daerahnya menjadi tidak WTP, tidak wajar tanpa pengecualian. Jadi turun opininya gitu ya. Karena memang ini sangat berpengaruh. Dukungan politik, kemudian koalisi, komunikasi politik, bagaimanapun ini sangat diperlukan di dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Nah, ini adalah bagian akhir dari pembelajaran asinkron pada hari ini. Diskusi yang ingin saya ungkapkan adalah silakan mahasiswa bisa menjawab, bisa berdiskusi dengan kawan atau belajar secara mandiri dengan discovery learning dari berbagai literatur tentang bagaimanakah penyusunan rancangan APBN dan APBD dilakukan, serta jelaskan dasar hukum yang mendasarinya. Dan sebagai penutup, belajarlah percaya bahwa ketetapan Allah adalah yang terbaik, meskipun harus diawali dengan air mata. Baik, terima kasih atas perhatian mahasiswa semuanya. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.